Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Salam. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Tetap semangat ya. Amin. Walaupun kita masih di rumah, ibadah dari rumah, tapi tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menuntun kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 10 ayat 25. Kitab Yosua pasal 10 ayat 25. Sudah semua yang di rumah, Bapak Ibu semua siap? Ya, Yosua 10 ayat 25. Kita lihat, saya akan bacakan. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Saya ulangi sekali lagi. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kau perangi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Terus menerus kita mengerjakan firman itu, sehingga firman itu bisa tertanam, tinggal dalam hati kita, dan kita mengerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Kenapa firman Tuhan dengan tema be strong in the Lord. Jadi dalam tema bulan ini be strong in the Lord. Jadi Tuhan mau kita kuat. Tetap kita kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi apapun juga yang kita hadapi. Bahkan hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit ini, tetap Tuhan mau kita tetap kuat. Tetap kuat bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi minta kemampuan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bertahan, berdiri teguh, menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit ini. Oleh sebab itu, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah bingung, kita tidak akan pernah bimbang, kita tidak akan pernah ragu menghadapi segala sesuatu, walaupun sampai pada titik-titik yang sulit. Nah, tetapi Tuhan mau kita tetap percaya sama dengan Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah menjauhkan diri kita daripada Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah, baik itu persekutuan dengan firman Tuhan, persekutuan dalam pujian dan penyembahan, persekutuan dalam doa dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan akan memberikan kita semangat baru. Dia akan membakar hati kita dan membuat roh kita terus menyala-nyala. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita mengerjakan itu dalam setiap hari, setiap langkah hidup kita, sehingga kita menikmati segala yang luar biasa yang Tuhan janjikan pada kita itu pasti digenapi. Amin. Oke, kita perhatikan baik-baik kenapa Yosua katakan demikian. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut, janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena mereka menghadapi peperangan. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang 23, coba lihat di situ 23, 24. Di situ dikatakan dilakukanlah orang demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Egon. Ada 5 orang raja. Semua orang ketika Yosua dikasih kuasa oleh Musa, dia menggantikan Musa untuk membawa umat Israel
menuju tanah perjanjian. Nah, menuju tanah perjanjian ini, di samping tanah perjanjian, bahkan di dalam tanah perjanjian sendiri, ada begitu banyak kerajaan-kerajaan. Nah, dia harus mau masuk, dia harus rebut kerajaan-kerajaan ini. Dia harus rebut tanah itu yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Nah, itu yang harus mereka kerjakan. Oleh sebab itu, mereka bukan pergi dan meminta. Nggak mungkin kalau kita pergi dan meminta, kalian keluar dari sini, ini tempat saya. Nggak mungkin. Musuh akan pergi dan meninggalkan tempat itu. Dia sudah hidup lebih lama di situ, hidup bertahun-tahun di situ. Masa dia mau keluar dengan begitu aja? Akhirnya apa? Satu-satunya jalan, Tuhan melatih mereka untuk apa? Untuk bisa merebut itu, perangi itu, dan Tuhan memberikan jaminan yang kuat. Tuhan bilang jangan takut. Di situ dikatakan ayat 25, janganlah takut, janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, kalau kita perhatikan lagi ayat 24 di situ, setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu di atas tengkuk raja-raja ini. Nah, saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, Tuhan mau, Tuhan taruh musuh kita itu sebenarnya sudah ada di bawah telapak kaki kita. Kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Kenapa kita mesti bingung? Kenapa kita mesti terintimidasi dengan segala kondisi yang ada? Kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita teguh berdiri, ada bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami hal demikian. Tetapi banyak anak Tuhan mengalami hari-hari ini, mengalami hal yang terjadi. Nah, di sini dikatakan bahwa Yosua memanggil setiap para panglima ini, mari angkat tangan, angkat kakimu dan taruh di tengkuk raja-raja ini. Artinya apa? Ya, musuh kita telah ditaklukkan. Ya, artinya apa? Musuh kita itu ada di bawah telapak kaki kita. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati dan menang atas maut. Berarti apa? Kuasa maut itu tidak punya kuasa lagi. Ya, yang tadinya dia menjajah kita, yang tadinya dia mengikat kita dengan berbagai-bagai macam hal, saat itu sudah dilepas. Dan saat ini Tuhan mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, seperti itulah musuh-musuh kita itu ada di bawah telapak kaki. Nah, itu yang dicontohkan oleh Yosua. Yosua memanggil para panglima itu dan angkat kaki mereka dan taruh itu di tengkuk kelima raja-raja ini. Berarti apa? Tuhan mau kemenangan ada di tangan kita. Kemenangan ada di pihak kita. Kita tidak perlu takut bahwa musuh-musuh ini telah dikalahkan. Siapa musuh kita? Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu yang harus kita lawan. Bukan darah dan daging, bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita yang menjadi musuh kita, tetapi roh-roh jahat di udara. Yang ini yang harus kita perangi. Orang-orang kuat yang mengikat dalam saudara-saudara kita, yang harus kita perangi. Karena di balik mereka ada kuasa yang bekerja, ada roh-roh jahat yang bekerja, sehingga mengalami hal-hal yang demikian. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita memerangi, kita melawan, kita menghancurkan setiap musuh. Dan musuh itu ada di mana? Di bawah telapak kaki kita. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu, kita mempraktekkan itu dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saat,
Dalam setiap tindakan apapun yang kita ambil, kita harus tahu bahwa musuh kita ada di bawah telapak kaki kita. Kita injak-injak. Nah, harus kita injak. Tuhan telah memberikan kuasa, wibawa, otoritas Allah. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh. Menahan segala kekuatan musuh. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan kemampuan siapa? Kemampuan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tuhan yang beracara menggantikan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau katakan kepada kita pagi hari ini, Tuhan bilang jangan takut. Ya, jangan kecut dan tawar hati, tetapi percaya sama Tuhan. Ayat 25 dikatakan, janganlah takut, janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya kita percaya, kita tahu. Dan sepanjang bulan ini kita bicara tentang apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Ya, kenapa? Tuhan mau supaya kita terus mengerti. Bukan sekadar mengerti, tetapi kita mulai ambil bagian dalam mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan khawatir begitu duit mulai menipis, mulai bingung, mulai pusing, mulai begini dan begitu. Nah, Tuhan gak mau kita begitu. Percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membuat kita sampai jatuh tergeletak. Tetapi tangan Tuhan yang menopang kita, sehingga kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Kenapa? Tuhan sudah berikan kemenangan buat kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Percayakan hidup kita sama Tuhan, dan biarkan Tuhan yang memimpin langkah demi langkah. Nah, sehingga kemanapun kita pergi, kita berhasil. Ya, untung besar. Apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin. Amin, Bapak Ibu semua yang di rumah. Nah, jangan kecut dan tawar hati, tapi percayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kau perangi. Nah, berarti apa? Yang berperang ini siapa? Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan kita yang berperang menggantikan kita. Karena apa? Musuh ini telah kalah, telah mengalami kekalahan. Jadi kalau saudara baca ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 43, nah di situ saudara akan dapatkan. Coba perhatikan dalam ayat 42. Di dalam ayat 42 di situ dikatakan apa? Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan ini Yosua sekaligus. Berarti apa? Kemenangan Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan, ya, mengalami kemenangan yang luar biasa. Seluruh bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian, semua itu dikalahkan oleh Yosua. Kenapa? Direbut. Dan kalau diperhatikan dari pembacaan ini, semua dimusnahkan. Ya, tidak ada satupun yang disisa. Seekor hewan pun tidak ada yang disisa. Semua dimusnahkan. Kenapa? Tuhan mau tidak ada. Semua dihilangkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sini dikatakan semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Berarti apa? Tuhan yang berperang.
Yosua cuma alat, bangsa Israel hanya cuma panglima-panglima itu hanya cuma alat yang Tuhan pakai. Tetapi sesungguhnya ada kekuatan Tuhan yang besar yang menyertai mereka sehingga semua musuh itu dikalahkan. Nah, ini kalau kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, ya, kalau kita punya hidup ada bersama dengan Tuhan, kita menaruh seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saya terlalu percaya kemenangan demi kemenangan akan kita raih setiap saat. Ya, walaupun dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat-sangat sukar dan sulit, karena apa? Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan buat kita. Kita melihat ke kiri dan ke kanan, ke depan dan belakang, semuanya tertutup. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan jalan. Saat bangsa Israel itu dia keluar dari tanah Mesir, mereka ada di tepi laut. Apa yang akan terjadi? Musuh dari belakang, kiri kanan gunung semua. Mau lari kemana? Depan laut. Ya, mereka sudah bingung, mereka sudah panik, mereka sudah berteriak. Dan musuh ini semakin, setiap waktu semakin mendekat, terus semakin mendekat. Tapi apa? Tuhan buka jalan buat mereka. Ya, yang tadinya jalan penuh dengan air, Tuhan belah lautnya, akhirnya mereka bisa keluar dari masalah. Ya, mereka bisa keluar dari masalah. Tuhan menahan setiap langkah daripada tentara-tentara yang mengejar mereka. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik, di situ dikatakan apa? Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel pulang kembali ke tempat perkemahan mereka di mana? Di Gilgal. Nah, itu yang terjadi. Peperangan Yosua dengan begitu luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita lihat dalam Ulangan dulu. Ulangan 31 ayat 6. Kita Ulangan 31 ayat 6. Saya akan bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Nah, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin. Di sini dia bilang, Dialah yang sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu, Tuhan hanya mau kita percaya. Ya, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan kecut, jangan tawar hati. Ya, jangan pernah. Tapi kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Di situ dikatakan apa? Janganlah takut. Di dalam Ulangan tadi dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah dan jangan gemetar karena mereka. Ya, Tuhan bilang karena mereka. Mereka yang datang mengancam, mereka yang datang begini dan begitu, mereka yang datang mengintimidasi kita. Jangan pernah kita kalah, jangan pernah kita kecut dan tawar hati. Tapi Tuhan mau kita percaya. Ulangan 31 ayat 6. Ya, Tuhan mau supaya kita percaya. Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti apa? Kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Gak punya kerjaan, gak punya ini dan itu, segala sepertinya ditutup semua. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Tuhan hanya mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan hanya mau kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan hanya mau kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Nah,
Oleh sebab itu, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan yang pelihara hidup kita. Ya, Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan kita. Tuhan tahu bagaimana memberkati kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita percaya saja sama Tuhan. Ya, jangan bimbang, jangan ragu. Tapi Tuhan mau kita percaya. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Hati kita ini harus dikuatkan dan diteguhkan. Supaya apa? Supaya kita dapat menghadapi segala situasi-situasi yang sukar sulit, apapun juga. Ya. Karena apa? Kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena di sini dikatakan bahwa Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti apa? Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan mau kita percaya. Jangan takut, siapkan diri kita, siapkan hati kita, ya. Jangan kecut dan tawar hati, tapi percaya sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat dalam menghadapi segala situasi. Nah, segala situasi ini yang sukar sulit ini tidak akan membuat kita iman kita kendor, tetapi membuat kita terus semakin kuat kita berdoa, semakin banyak waktu yang kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, Tuhan mau supaya apa? Tuhan melatih kita menghadapi segala situasi yang sukar, ya, yang sukar, yang sulit ini. Dan Tuhan mau kita percaya, sungguh-sungguh, jangan kecut. Orang yang kecut itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya, orang yang tidak percaya dengan firman Tuhan. Walaupun dia sudah dengar, tetapi begitu matanya melihat di sekelilingnya, kondisi saya begini, kondisinya begini, kondisinya begini. Nah, mulai, ya, kata-kata yang penuh dengan ketidakpercayaan. Nah, Tuhan gak suka. Tuhan gak suka kita mulai mengeluh. Tuhan gak suka kita mulai begini dan begitu. Tetapi Tuhan mau kita tetapkan hati. Dia bilang teguhkan hatimu, ya, teguhkan hatimu dan kuatkan hatimu. Berarti apa? Ini hati kita, dasar iman kita nih yang harus kita perbaiki, ya. Jangan kita biarkan itu digerecokin sama apapun juga. Tetapi harus kita perbaiki sehingga kita kuat, kita teguh, kita menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Ya, begitu duit mulai menipis, kita mulai mengeluh, kita mulai begini dan begitu, kita mulai mikir yang aneh-aneh. Nah, Tuhan bilang percaya saja sama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Dia akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah dan jangan pernah kita khawatir. Ya. Kecut, tawar hati. Kita mulai tawar hati, iblis akan pakai itu untuk menyerang kita. Membuat apa? Kita mulai lemah. Kita mulai tawar hati, kekuatan kita mulai hilang. Kekuatan kita yang tadi mulai kuat, kekuatan kita mulai hilang. Nah, Tuhan tidak mau kekuatan kita ini hilang, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, begitu duit menipis, berdoa, serahkan sama Tuhan. Tuhan, duit saya sudah menipis. Ya. Saya nggak tahu besok mau makan apa, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi dengan
kondisi-kondisi kita hari-hari. Tapi hanya Tuhan mau kita tetap percaya. Iman kita tidak tergoyahkan. Iman kita tidak terganggu dengan kondisi dan keadaan kita. Iman kita tidak terganggu. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Ya, seperti itu. Berarti apa? Musuh kita ada di mana tadi? Ada di bawah telapak kaki kita. Berarti apa? Kekhawatiran, perlu kita khawatir nggak? Nggak perlu kita khawatir. Musuh kita ada di bawah telapak kaki kita. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kalau kita sudah tahu musuh kita ada di bawah telapak kaki kita, kenapa kita mesti bingung? Kenapa kita mesti pusing? Gak perlu kita bingung, gak perlu kita pusing. Tetapi Tuhan mau supaya kita percaya sungguh dengan Dia. Kalau kita percaya sungguh dengan Dia, kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Amin. Nah, oleh sebab itu kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi. Di situ coba kita lihat dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi Roma 8 ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Coba perhatikan baik-baik. Ya, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan sayang kita, ya, Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Orang yang udah menang aja luar biasa dia punya girangnya. Coba perhatikan kemarin saya lihat balapan motor itu luar biasa, ya. Orang yang udah menang aja begitu luar biasa. Tapi firman Allah berkata bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Berarti apa? Lebih di atas sukacita yang luar biasa. Ya, senangnya begitu luar biasa. Karena apa? Mengalami kemenangan yang tidak biasa. Nah, ini mengalami kemenangan yang tidak biasa. Kenapa? Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Berarti apa? Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu kecut dan tawar hati. Kalau kecut itu rasanya pahit. Pernah makan apa? Jeruk yang kecut atau apa lagi yang kecut? Rasanya gak enak. Mangga muda. Nah, itu rasanya seperti itu, gak enak. Langsung muka kita berubah. Ya, baru kita gigit sedikit muka kita langsung berubah. Karena kecut. Nah, Tuhan gak mau kita modal begitu, mukanya langsung berubah. Tapi Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Tuhan tidak mau hati kita kecut. Kalau hati kita kecut, itu akan terpancar lewat wajah kita. Kita nggak bisa menipu. Kalau kita mulai tawar hati, kita itu akan terpancar di wajah kita. Dan Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan mau sukacita Tuhan itu ada dalam hati kita. Ya, tetap bersukacita. Dan firman Allah berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengalami sukacita. Tuhan mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Nah, ini harus dari kita, bukan dari orang lain. Ya, kalau hanya dari orang lain, kita pergi nonton sirkus atau kita pergi nonton baru, begitu pulang kita di sana kita ketawa-ketawa luar biasa, senangnya luar biasa karena lucu. Tapi begitu kita pulang, kesal, kecewa, kecut, tawar hati, mulai mikir lagi, besok bagaimana, besok saya harus hadapi ini, itu, dan segala macam. Banyak pertanyaan yang ada di pikiran kita, banyak pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Nah, ini tidak boleh terjadi.
Kenapa Tuhan mau? Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan berikan damai sejahtera. Tuhan akan berikan sukacita. Tuhan melimpah dalam setiap kita. Oleh sebab itu, gak perlu kita kecut dan tawar hati. Percaya saja sama Tuhan. Serahkan masalah kita seberat apapun, datang bawa sama Tuhan. Kita tidak perlu berharap sama manusia, tapi kita berharap sama Tuhan kita yang hidup. Karena Tuhan kita yang sanggup, ya, Tuhan kita yang sanggup untuk menolong kita. Bukan manusia yang sanggup menolong kita, Tuhan kita yang sanggup. Dia akan memakai caranya. Dia menggerakkan orang-orang di sekeliling kita. Dia menggerakkan orang-orang yang kita tidak kenal untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kecut dan tawar hati. Itu racun bagi iman kita. Ya, racun bagi iman kita. Akhirnya kan dia meracuni iman kita menjadi mandek. Iman kita tidak bertumbuh. Iman kita menjadi apa? Tidak berkembang dengan baik. Seharusnya iman kita menjadi iman yang besar. Ya, iman kita menjadi iman yang besar. Tapi iman kita, firman Allah, iman kita sebesar biji sesawi saja. Terus kita dapat memindahkan gunung itu kan dalam laut. Masalah sebesar gunung itu kita bisa memindahkan. Nah, ini persoalan kembali kepada kita. Jadi jangan biarkan iman kita menjadi stuck. Ya, iman kita menjadi mandek. Tetapi mari lihat ini, perhatikan kembali. Apakah hari-hari ini kita kecut? Apakah saya masih kecut dan tawar hati saat-saat ini? Saat ini, tinggalkan itu. Lepaskan itu. Bawa setiap persoalan kita, bawa setiap masalah kita dalam tangan Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Dan biarkan Tuhan yang mengurus hidup kita. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, jangan kita tanggung lagi. Kalau kita tanggung lagi berarti apa? Kita tidak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Ya, kita tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak percaya sama Tuhan berarti orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa dia tidak percaya? Bagaimana bisa dia andalkan? Ya, tidak bisa. Nah, kita harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita menaruh kepercayaan kita, kesungguhan hati kita sama Tuhan, dan kita lihat Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan berperan menggantikan kita dan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan kecut dan tawar hati. Karena itu adalah racun bagi iman kita. Iman kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Iman kita akan menjadi pincang. Iman kita tidak akan menjadi hancur berantakan. Kenapa? Sudah tidak ada, kita sudah tidak percaya lagi. Kalau sudah tidak percaya lagi berarti apa? Apa yang Tuhan mau harapkan dari kita? Berarti kehidupan kita hanya mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain. Oh gampang, masih ada bapak ade di sana. Oh gampang, masih ada ini dan itu di sana yang bisa menolong saya. Bukan itu. Ya, tetapi Tuhan mau kita andalkan Tuhan. Firman Allah bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, orang yang mengandalkan orang lain, dan menjauhkan diri dari Tuhan. Itu terkutuk. Ya, kita jangan jadi orang-orang yang terkutuk, tetapi kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang penuh, wajahnya penuh dengan sukacita, wajahnya penuh dengan damai sejahtera. Nah, itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa?
kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menaruh harap kita sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita, dan kita mau melihat di sini bahwa firman Allah berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa? Tuhan yang mengasihi kita. Kita adalah lebih dari orang-orang yang menang, orang-orang yang mengalami kemenangan di atas. Oleh sebab itu, mari, Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kalau kita masih kecut dan tawar hati, mari kita tinggalkan itu semua. Ambil waktu kita beberapa saat dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya masih kecut dan tawar hati. Angkat itu semua dari hati saya. Angkat itu semua persoalan dan masalah yang ada dalam pikiran. Engkau cabut itu semua. Bilang sama Tuhan demikian. Dan Tuhan akan angkat itu semua daripada kita. Dan Dia akan memberikan sukacita kepada kita. Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat, dan Bapak Ibu mulai berdoa dengan Tuhan. Mulai berdoa dengan Tuhan, dan jangan ribut, jangan lihat kiri dan kanan, tetapi mari kita fokuskan diri kita dengan Tuhan. Selesaikan setiap masalah dan persoalan yang ada dalam hati kita. Jangan pernah kita taruh kecut dan tawar hati, dan itu akan merusak iman kita. Kalau iman rusak, iman kita rusak, berarti iman kita tidak bertumbuh dengan baik. Iman kita akan pelan-pelan, akhirnya apa? Kita sendiri akan meninggalkan Tuhan. Kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan, kita adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, kita mau menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan menjadikan hidup kita terkutuk, tetapi hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Glory bagimu Bapa. Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau mendengarkan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau mendengarkan semuanya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, oh haleluya. Glory bagimu, Kau Allah El Shaddai, Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama Yesus yang heran dan ajaib. Haleluya, glory bagimu, haleluya, oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah pulihkan kami Tuhan, Engkau telah kuatkan kami, Engkau telah teguhkan kami Tuhan. Mari biarkan iman kami bertumbuh hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami tidak kecut dan tawar hati, tetapi kami percaya kepada Engkau, Allah El Shaddai, Allah yang memberikan kami kekuatan baru, memberikan semangat baru, memberkati kami dengan luar biasa, menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami. Kami berdoa untuk umat-Mu di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka yang mengalami tekanan, yang mengalami masalah dan masalah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri angkat setiap masalah dan persoalan mereka. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Iman mereka bertumbuh kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau Allah berbicara dalam hati kami. Engkau merestorasi kami, merestorasi seluruh hidup kami, merestorasi pola pikir kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan, biarkan iman kami bertumbuh kuat teguh di dalam Engkau, sehingga dalam menghadapi segala situasi apapun juga kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Kau Allah yang memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Haleluya, haleluya. Oke, mari Bapak Ibu persiapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan.
Haleluya. Oke, kita akan berdoa. Sudah Bapak Ibu, kita akan mengangkat setiap persembahan kita. Oke, belum. Mari siapin dulu semua. Mungkin ada perpuluhan yang mau dibayarkan, ada persembahan istimewa, ada kolektor. Mari. Kita akan angkat dan kita akan berdoa bersama-sama. Oke, sudah semua? Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengangkat setiap persembahan kami, baik itu ada perpuluhan yang kami bayarkan, ada kolekte, ada persembahan istimewa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Biarlah persembahan ini kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Tuhan berkati kembali dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada yang berulang tahun ya? Arifin. Wah, Bapak Arifin selamat ulang tahun. Tanggal berapa? Tanggal 2 November. Wow, Cielen, jangan lupa kasih tahu Bapak Arifin selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Ada lagi? Nevik sama DJ. Tanggal 5 November ada Bapak Nevik dan DJ. Bapak dan anak. Tanggal 5 November. Selamat ulang tahun Bapak Nevik dan DJ Daniel Paul. Oh, Daniel Paul. Mana itu? Haleluya. Dan Bapak Arifin. Jadi ada 3 orang yang berulang tahun dalam minggu ini. Kita mau berdoa. Ada lagi pengumuman? Oke. Iya, minggu depan kita ada perjamuan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, hari ini tanggal 31. Berarti minggu depan sekitar tanggal berapa? 7. Tanggal 7 kita ada perjamuan kudus ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa persiapkan diri, persiapkan hati. Sebaik-baiknya kita akan masuk dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Oke? Dan juga Bapak Ibu tetap berdoa buat kita sehingga seluruh proses pengerjaan renovasi semua berjalan dengan baik, dan juga kita mempersiapkan untuk tanggal 31 Desember ya. Dan itu tidak butuh dana yang cukup besar, tapi saya percaya kalau kita yakin, kita percaya, kita serahkan dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu kita semua dukung dalam doa, pasti Tuhan berkati. Dan pasti tanggal 31 kita ada bersama-sama untuk ada dalam ibadah ucapan syukur akhir tahun. Amin. Karena hampir 2 tahun kita di rumah ya, hampir 2 tahun kita ada di rumah, kita tidak berkumpul, bisa berkumpul bersama-sama. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua kita ambil bagian dalam doa. Kita sungguh-sungguh ada bersama-sama, dan kita lihat Tuhan sendiri yang akan bekerja membela kita. Amin. Haleluya. Ada lagi? Sudah tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh, Mama ulang. Oh iya. Hah? Kenapa? Mama ulang tahun 6 November. Oh iya. Ada satu lagi yang lupa, 6 November. Oh iya, minggu ini ya. Mamanya Lia berulang tahun juga.
Oh iya, sudah lupa. Kakaknya sendiri nggak ingat. Haleluya. Oke, diingatin anaknya. Jadi oke. Jadi selamat ulang tahun juga buat Taroci. Iya. Haleluya, haleluya. Oke, kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga pada saat ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, kuatkan dan teguhkan kami hari-hari ini, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, masalah demi masalah yang kami punya Tuhan, kami bawa dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan pulihkan kami semua. Tuhan memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami, dan iman kami mulai bertumbuh dari hari ke hari. Semakin kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat semua yang berulang tahun. Ada Bapak Arifin, ada Bapak Nevik, ada DJ, dan juga ada Taroci, guru yang ada di Kupang Tuhan. Mari Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawat mereka Tuhan, berkati mereka Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidup mereka. Engkau menambahkan umur setahun dalam hidup mereka. Engkau mempercayakan kepada mereka untuk mengelola hidup ini Tuhan, semakin luar biasa di bersama dengan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan baru, semangat baru. Bakar hati mereka, buat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, mereka mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Bapa, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang mereka lakukan hari-hari ini. Engkau membuat mereka menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga taruh pemerintah kami ke dalam tangan kasih-Mu hari-hari ini. Mari Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka, dan juga biarlah Tuhan kami boleh mengalami kesejahteraan yang luar biasa, karena kami dijaga, dilindungi oleh pemimpin-pemimpin kami dengan keamanan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Sunday.